gunung yang depan sana. Gunungnya belum dikorek, baru korek dapat tuh. Tapi dari laut masih ada. Itulah hari pertama aja yang paling kuat. Ada tsunami-nya. Yaitu setelah tsunami itu kan mau tuh kan dia yang paling kerasnya itu 3 kali dalam satu hari itu. Dia tidak ada lagi, dia paling aja harus itu sudah datar aja, tidak kencang lagi dia dulu. Ketika semua itu terjadi, Bapak bersama keluarga terus lari ke mana? Lari ke gunung, tidak ada pada sebab waktu apa tuh gempa tuh langsung keras ya, langsung gini-gini rumah tuh nggak sanggup kita bayangkan. Berdiri aja nggak rasa-rasanya. Rumah ini belum hancur dia, tapi sudah gerempang-gerempang gitu. Masih berdiri. Setelah datang air itu, air pertama belum juga dijadi sapunya. Air yang kedua itu membahayakan. Disapunya dari sebelah ini sampai ke sana. Gebrang habis sumbernya. Tinggi Pak? Tinggi, memang tinggi. 3 meter. Saya kira kok bisa habis rumah itu, tidak ada yang tinggal, berarti tidak ada yang kuat. Tapi kuat rumah itu. Apalagi rumah-rumah zaman itu kan masih di bawah itu, belum naik ke gunung. Tengok air, oh dia mau datang lagi. Setelah itu tidak ada lagi, sudah habis. Nah, air itu cuma di Kuala aja, pulang balik dia pulang balik. Tapi gempa terus saja. Kuat gempanya Pak? Tidak begitu kuat. Yang pertama, kedua, ketiga itu yang keras. Udah balik aja air di dalam sungai ini kan, belum berhenti. Sekali dia ke sana, baru balik lagi. Saya dia punya bot di situ, habis tak kemana-mana, nggak nampak. Akhirnya mesin entah kemana. Menurut cerita Pak, dulu pada tahun 1907, apa pernah terjadi di sini semua? Iya, dari itu ya pengalaman tahun ini kan, setiap apa itu keturunannya dikasih tahu kalau semua itu harus lari, sehingga menjadi menjadi suatu pikiran kalau memang semua harus lari. Dan itu buang, sebab dulu itu banyak korban karena tidak sempat lari. Pada tahun 1907 dulu ya. Lari pun ke dalam masjid mati juga. Gitu. Dia tersangkut di atas ada kayu itu, di bawah arus itu juga. Iya. Jadi ada apa itu dibilang orang-orang tua dulu, sehingga teringat
Tidak ada dipikir apa lagi, dia langsung lari. Semuanya itulah. Siapa yang menceritakan kepada Bapak Semong itu dulu? Banyak tuh orang-orang tua dulu. Nah, Kapan dia menceritakan kepada Bapak? udah lama. Ketika apa? Ketika malam, ketika apa dia bercerita? Saat apa? Pulang ngaji atau kapan kira-kira? Iya begitulah. Masa-masa apa duduk-duduk gitu kan. Bukan orang yang dulu itu menceritakan, Iya. tapi dia anu terus sama Turun-temurun. sambung-sambung meninggal nih. Dia cerita pula sama familinya kan. Begitu terus. Namun tetap diceritakan. Kejadian 2007 itu. Sehingga orang nggak mau menunggu lagi, nggak menerima pelaku itu kan dia. Waktu suruh itu dia mau ambil ikan. Dia nggak mau. Ini semua ikan pun ke sana sudah nampak. Nggak diambilnya. Oh. Insya Allah satu orang pun ada yang korban. Nah, cuman di gunung itu sampai 3 hari 3 malam. Tetap ada itu gempanya, tapi nggak kuat kan. Bapak lari ke atas, ke gunung? Ke atas. Oh. Tapi akhirnya nggak model pertama kedua itu. Tidak kena lagi, di dalam kuala aja balik gitu. Udah lari ke keluar ke atas sana. Itu yang heran kita. Muak dia tuh. Muak ada tinggal di padahal di bagian ini dia belakang ini. Siapa itu, Pak? Kerbau tuh. Oh, kerbau? Iya, heran saya. Nggak ada yang hilang satu pun. Gak ada yang mati gitu? Sudah ada yang mati. Dia lari ke gunung. Wah, dia rame-rame lari. Itu belum apa-apa tuh, Belum masih baru gempa ya? Belum Iya. Semongnya belum datang ya? belum tahu dia. Biasanya media penyampaian daripada pesan-pesan ini yang disampaikan oleh orang-orang tua ketika berkumpul di rumah. Apakah pada waktu makan, atau dulu mungkin masih terkenalnya si Mulungi dengan cengkehnya sambil memetik cengkeh yang barusan dipanen. Jadi sedang ngumpul-ngumpul, tentu orang-orang tua bercerita. Termasuk saya sendiri itu biasanya disampaikan oleh orang tua saya, ayah saya ketika kita berada di meja makan atau setelah makan atau di ruang keluarga. Jadi beliau itu bercerita ada kakaknya yang jatuh dari gendongan orang tuanya ketika Semong tiba-tiba datang. Kemudian ada saudara sepupunya juga yang nyangkut di bambu. Itu semua medianya adalah ketika mereka berkumpul di rumah setelah makan atau ada acara-acara lain. Jadi itulah media yang disampaikan kepada orang tua dan anak-anak. Iya. Dan itu oleh yang penerima yang tempo hari mungkin mereka masih anak-anak atau masih remaja yang sekarang juga jadi orang tua, sudah punya anak lagi, mereka tetap menyampaikan cerita seperti itu. Konon pula peristiwanya baru kejadian tahun 2004 yang lalu, walaupun sudah 10 tahun. Iya. Jadi ini sangat membekas. Jadi ini juga sangat melekat di hati, di angan-angan para masyarakat sebelum itu untuk
tetap memberikan pesan kepada anak-anak keturunan dan kerabat Anda itu. Tanda-tanda kalau Semong udah akan datang begitu Pak? Ya, kalau semua akan datang itu kalau menurut penuturan orang tua, jadi setelah gempa, kemudian serta-merta secara berangsur air laut surut, demikian dipisahkan tempo hari yang pada pukul 19.00 itu, dan kemudian terdengar bunyi gemericik seperti daun-daun kering yang terbakar. Oh, Pada saat itu, tapi penduduk tidak mengetahui bahwa itu akan datang bahaya. Karena penduduk pada saat itu lebih memilih ikan-ikan yang ada yang menggelepar di bibir pantai atau di sungai-sungai. Nah, setelah sedang asik-asiknya, maka secara tiba-tiba sekonyong-konyong datanglah ombak yang besar ke pantai. Itulah yang disebut oleh masyarakat Semong. Jadi tanda-tanda yang sebenarnya pertama itu bunyi gemericik itu. Walaupun pada tsunami pada tahun 2004 tidak terdengar bunyi gemericik itu lagi, ya tidak terdengar. Tentu itu fenomena alam juga yang kita tidak mengerti. Cuma daerah-daerah wilayah-wilayah hantaman daripada tsunami itu mulai dari selatan Pulau Sebulu sampai ke barat laut Pulau Sebulu, dan terutama yang epicentrumnya itu ada namanya Kecamatan Alapan. Itu desanya, rumah-rumah penduduknya 8 desa itu musnah semua. Jadi fenomenanya, tanda-tandanya ya misalnya yang tanda-tanda yang paling umum adalah memang dengan surutnya air laut. Jadi oleh karena itu sekarang ini asal gempanya kuat, rata-rata di atas 6 atau 7, itu spontan orang ke pinggir laut dulu. Jadi yang melarikan diri ke tempat tinggi juga, tapi yang ke pinggir laut juga. Iya, iya. Hanya untuk memantau air laut surut apa tidak. Kalau tidak surut air laut berarti aman. Gitu. Iya, Tidak iya. ada tsunami. Itu sudah spontan diketahui oleh masyarakat. Itu juga yang menyebabkan rendahnya tingkat korban jiwa ya Pak ya? Benar. Ya. Oke. Di samping ya kekuasaan Allah lah yang menetapkan demikian. Oh begitu ya Pak ya? Ya, secara pengalamannya itulah yang dilakukan sehingga korban itu nyaris lebih sedikit dari yang diperkirakan yang terjadi di daerah-daerah lain. Kalau perumahan untuk daerah-daerah yang berpialapan, kemudian daerah Tepah Barat, daerah Tepah Selatan, itu yang terkena sebagian Sebelu Tengah, bagian Sebelu Timur, itu 40% memang dari perumahan itu menurut total Hancur. Nah, karena gempanya maupun tsunami. Kalau yang akibat tsunami itu Alapan, Di Alapan. itu satu bersih. Kebetulan Alapan itu sentralnya gempa yang paling dekat, 40 mil. Iya. 40 mil, bahkan ketika terjadi itu ada orang yang menyaksikan bagaimana dahsyat yang terjadi letusan itu. Iya. Kemudian bagaimana airnya itu, air laut itu ke atas, menyembur ke atas. Iya. Kemudian mereka gerakan cerita mereka beberapa orang yang nelayan perahu itu menyaksikan bagaimana kemudian naik air laut itu dan menuju ke utara, bukan ke semeru. Oh ke utara ya Pak? Iya, bukan ke semeru. Oh. Sedangkan infrastruktur
besar juga 35% tuh. 35%. Jembatan patah. Kemudian jalan-jalan juga ada yang ambruk total. Dan segera setelah itu dilakukan langkah-langkah darurat, tindakan darurat berupa pembangunan darurat sebelum kemudian memang diajukan untuk mendapat bantuan dari pemerintah pusat, terutama melalui program BRR. Alhamdulillah hampir seluruhnya sudah teratasi, tinggal lagi beberapa yang memang sebelumnya sudah mengalami kerusakan, tapi belum sempat direhabilitasi sampai sekarang. Namun kita sedang berusaha. Setidaknya sekarang hampir tidak ada kendala kita menghubungi lintas kecamatan. Itu kalau cara logika mungkin masyarakat sendiri habis logikanya. Karena melihat dari kerusakan baik karena gempanya begitu dahsyat 9,7, kemudian demikian tsunami, tapi kenapa tidak ada korban? Kita menceritakan seperti tadi karena masyarakat sebelumnya memiliki pengalaman historis, itu ada kearifan lokal. Sehingga dengan kearifan lokal itulah bisa ditekan sampai nol dari segi tsunami-nya. Kecuali ketika gempa bumi susulan, maka kita pada tahun 2006, 2007 kalau tidak salah kita mendapat penghargaan dari Sasaka Award dari pemerintah Jepang. Di atas keberhasilan dari kearifan lokal masyarakat Semeru untuk bisa menekan angka korban dari tsunami itu sampai 0%. Biarlah uang bisa pada zaman terbuka. Setelah suatu desa begitulah gempa yang mengawali itu ombak raksasa. Setelah seluruh negeri secara tiba-tiba jika gempanya kuat, air laut yang segeralah dari tempat dataran agar selamat. Itulah Smong namanya, sejarah nenek moyang kita. Ingatlah ini semua pesan dan nasihatnya. Angalino ne bali, oi surui sahuli, wali, bano mesing antengi, ede semong kahane, turiangga nenekta, miredem teherere, pesan nafida, miredem teherere, pesan nafida.
nafida